dalam insiden tawuran yang melibatkan dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang merupakan penyandang disabilitas diduga mengalami infeksi usai terkena anak panah di bagian perutnya. Aparat gabungan dari TNI Polri langsung mendatangkan tim identifikasi Polrestabes Makassar untuk melakukan olah TKP di lokasi tewasnya seorang pria bernama Adi berusia 37 tahun pada Sabtu malam. Korban meninggal dunia setelah terkena anak panah di tengah tawuran dua kelompok warga dari dua kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas juga mengumpulkan alat bukti meminta keterangan saksi. Korban warga Kelurahan Macini Parang, Kecamatan Makassar, merupakan penyandang disabilitas. Ia terkena anak panah ketika akan pulang ke rumah. Diduga Adi menemui ajalnya karena mengalami infeksi pada lukanya. Kondisinya kan sudah masih sadar, tapi fisiknya sudah lemas, muntah darah. Kena apa memang, Pak? Busuk. Di bagian mana? Ke bagian perut. Perut kanan ya? Iya, perut kanan. Sekitar ginjal kayaknya. Bagaimana? Kenapa? Menurut informasi, bahwa korban ini berada di TKP pada saat tawuran ya. Kemudian korban terkena busur di sebelah kanan. Kemudian kejadiannya itu Kamis malam. Dan 2 malam korban sebawa rumah sakit, kemudian pulang ke rumah meninggal dunia. Tawuran pada Sabtu malam merupakan tawuran yang ketiga kalinya sejak pecah pada Kamis malam lalu. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku tawuran dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakukang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sangat prihatin sekali, bahkan tawuran yang terjadi pada Sabtu malam sudah yang ketiga kalinya. Nah, Ustadz Arifin, kasus tawuran ini seperti tak ada ujungnya, padahal hal yang diributkan kerap kali hal-hal remeh. Bagaimana tanggapan Ustadz Arifin melihat permasalahan tawuran di masyarakat? Seperti ini Ustadz, kalau ada satu orang provokator saja, biasanya remaja ini sangat mudah tersulut emosinya dan kemudian gampang sekali melakukan tawuran. Betul sekali Mbak Cinta ya, sering kejadian yang saya dengar dan diceritakan oleh orang-orang tentang tawuran itu penyebabnya sepele dan kadang-kadang hanya 1-2 orang yang sebetulnya punya niatan katakanlah tidak baik. Tapi karena ada rasa kesetia kawanan, ketika temannya itu bilang, oh kita dijelek-jelekin tuh, kita diinin sama si Anu, langsung yuk kita kroyok-kroyok tanpa mikir panjang. Nah saya kira ini memang persoalan besar bangsa kita saat ini ya, bahwa sering sekali tawuran atau nyawa terbuang percuma begitu saja karena tawuran dan karena sebab-sebab yang sepele. Nah saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebetulnya anak-anak usia remaja, belasan sampai 20-an tahun menjelang 30 tahun, itu sebetulnya usia-usia yang sangat bagus ya, hal mereka punya potensi tenaga yang kuat, punya potensi kekuatan berpikir bahkan juga termasuk itu kuat, hanya mungkin mereka kurang ilmu, kurang pengalaman. Nah karena itu yang diperlukan dari kita orang tua ataupun tokoh masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pihak sekolah, itu memberi masukan kepada mereka, memberi pengalaman-pengalaman baik yang positif kepada mereka agar tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang sepele. Bahwa masa baru sekedar dibilang ada anak sekolah kita cantik kemudian dilirik sama sekolah lain, pria atau cowok dari sekolah lain, kita sudah tersinggung. Yang cantik siapa, anak siapa, orang tuanya nggak tersinggung, kita yang bukan siapa-siapa tersinggung lalu menyerang. Itu kan bodoh sekali gitu, tindakan yang begitu itu bodoh sekali. Kita ajaklah anak-anak remaja kita itu menggunakan nalarnya, karena itu yang kurang gitu sebetulnya. Bukan kurang dalam arti tidak punya potensi, tapi kurang terlatih sehingga berpikirnya pendek gitu. Begitu diserang, kok kita harus serang, masa kita kalah sama mereka. Yang ada itu, coba kalau kita kemudian beri masukan, berpikir lebih panjang, akibatnya seperti apa, positifnya, untungnya apa, tentu mereka juga akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan penyerangan serupa gitu. Karena sekali lagi tenaga atau pikiran anak-anak muda itu sebetulnya potensinya besar sekali. Ini bisa kita buktikan. Dulu zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat, khulafa Rasyidin, itu banyak sekali tokoh muda yang hebat-hebat. Imam Syafi'i umur belasan tahun sudah memberi fatwa, ilmunya sudah luar biasa gitu.
Imam-imam yang lain banyak yang begitu, umur baru 20 tahun itu sudah menjadi guru, sudah mengajar kemana-mana. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh di medan perang, bahkan termasuk itu muda-muda, umurnya di bawah 30 tahun. Artinya anak-anak zaman sekarang pun punya potensi yang sama untuk menjadi orang hebat, punya ilmu, hanya mungkin perhatian kita kepada mereka yang kurang, atau penanganan masalah dari kita yang mungkin keliru, kurang tepat, sehingga mengakibatkan hal ini terus berlanjut. Satu poin lagi menurut saya, pendidikan anak-anak semacam ini harus kita kemas demikian rupa agar anak-anak remaja itu selalu dalam keadaan sibuk, jangan sampai kosong. Saya teringat betul di pesantren, kesibukan itu dari jam 4 pagi bangun subuh, sholat subuh, sampai jam 10 malam, kita itu penuh dengan kesibukan. Supaya apa? Supaya nggak ada waktu kosong, kemudian kita pada waktu kosong itu berpikir yang enggak. Badan kita, pikiran kita sudah dibuat capek dengan aktivitas yang positif. Nah, coba kalau umpamanya sekolah-sekolah membuat kegiatan yang positif, yang cukup padat, sehingga tidak ada waktu kosong yang tersisa, di rumah anak sudah tinggal capek, tidur, istirahat, saya kira kemungkinan tawuran semacam ini bisa kita tekan. Gitu, saya kira Mbak Cinta ya. Ya, luar biasa Ustadz Arifin, banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, termasuk dengan memberikan atau melakukan kesibukan-kesibukan dengan kegiatan yang positif agar tidak ada celah untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti tawuran tadi, begitu ya Ustadz. Baik, kita ke informasi COVID-19.